Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Situasi perpolitikan dalam negeri di Indonesia rupanya sedang tidak baik-baik saja. Banyak sekali spekulasi-spekulasi yang beredar di kalangan masyarakat bahwa kecurangan-kecurangan pemilu ini bisa berujung hingga pemakzulan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ya, dengan salah satu instrumennya yaitu hak angket. Profesor Mahfud MD bahkan bisa menyebut jika pemilu ini terbukti banyak terjadi kecurangan, Presiden Joko Widodo bisa saja dimakzulkan. Informasi ini tentu teman-teman kita tidak ambil dari sembarang website atau media, kita ambil sunting dari kompas.com. Di artikel yang berjudul Mahfud MD sebut hak angket usut kecurangan pemilu bisa berujung pemakzulan Presiden Joko Widodo. Nah teman-teman semua, menanggapi isu pemakzulan Presiden Joko Widodo ini, Wapres Ma'ruf Amin pun akhirnya buka suara menanggapi isu pemakzulan Presiden Joko Widodo yang menggunakan hak angket. Di artikel yang masih di kompas.com yang dirilis pada tanggal 7 Maret 2024, di artikel yang berjudul Wapres harap hak angket tak berujung pemakzulan Jokowi, menyebutkan bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum pemilu 2024 tidak sampai berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Ma'ruf ingin pergantian kekuasaan dari Jokowi ke presiden berikutnya dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa ada kejadian yang tidak diinginkan. Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana sampai ada pemakzulan. Kita harap bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Tangerang pada Kamis tanggal 7 Maret 2024. Ya teman-teman, memang kalau misalnya ini hak angketnya lolos ke DPR, dan nanti DPR itu melakukan pengujian, penyelidikan apakah benar pemilu ini ada unsur-unsur kecurangan dan apakah presiden yang saat ini juga ikut campur atau turun tangan langsung membuat sebuah kecurangan yang sistematis dan terorganisir. Ini memang pemakzulan itu bisa saja terjadi. Tapi ya ada banyak hal yang mungkin sisi negatifnya juga kalau misalnya Presiden Republik Indonesia yang saat ini menjabat dimakzulkan atau digulingkan. Tentu stabilitas politik juga akan terganggu. Kita coba cek yang ini di artikel yang menyebut tentang pemakzulan yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Nih calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan bahwa wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 dapat berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Menurut Mahfud, peluang itu terbuka sangat lebar karena tergantung pada temuan-temuan penyelidikan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasinya kan apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti, kata Mahfud MD di Bentara Budaya, Jakarta, Senin 26 Februari 2024 lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu menyebutkan hasil hak angket juga bisa terus menjadi masalah bagi Jokowi meski ia akan lengser pada Oktober 2024 mendatang. Kan sama saja dengan Pak Harto sebagainya, sesudah berhenti juga jadi masalah kan, kata Mahfud. Lebih lanjut, Mahfud kembali menegaskan bahwa hak angket dapat berjalan beriringan dengan proses penetapan maupun sengketa hasil pemilihan presiden Pilpres 2024 karena memiliki implikasi yang berbeda. Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu pun hasilnya kapanpun itu bisa diputuskan, tidak akan berpengaruh pada hasil pemilu, kata Mahfud. Mahfud menjelaskan hasil pemilu nantinya akan ditetapkan melalui MK apabila ada gugatan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU jika tidak ada gugatan. Sementara hak angket bertujuan untuk menguji pelaksanaan sebuah undang-undang. Dalam hal ini berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Misalnya begini, ini Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober ya. Lalu pada bulan Desember ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang. Itu bisa diangket. Uangnya dari mana, ngalihnya dari mana, kemana, kata Mahfud.
Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah itu dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau enggak, wah itu timbul pernyataan yang serius. Ujar dia. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu pun menekankan bahwa hak angket tidak akan berdampak pada hasil Pilpres 2024 yang akan ditetapkan oleh KPU. Ia menyebutkan hasil Pilpres 2024 bakal ditetapkan ketika hak angket masih berjalan karena MK hanya diberi waktu untuk memutus hasil pemilu pada 5 April 2024. Sedangkan proses hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat DPR bisa berjalan berbulan-bulan. Dan itu tidak apa-apa karena itu menyangkut kebijakan negara, itu bisa jalan dan punya akibat hukum yang berbeda, ujar mantan ketua MK tersebut. Wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan pemilu pertama kali diangkat oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ganjar pun juga mendorong dua partai politiknya pengusungnya yaitu PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah sangat vulgar atau telanjang. Dalam hal ini DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktek kecurangan tersebut termasuk meminta pertanggungjawaban KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, selaku penyelenggara pemilu, kata Ganjar dalam keterangannya pada Senin 19 Februari 2024 lalu. Gayung bersambut, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga menyatakan partai pengusungnya juga siap menggulirkan hak angket. 3 parpol pengusung Anies Mohaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kami telah bertemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid. Karena itu saya sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut, ujarnya saat ditemui di kantor THN Anies Mohaimin, Mampang Parapat, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Februari 2024 yang lalu. Ya nih teman-teman semua, itu informasinya. Bahkan ini wakil presiden saja juga harus turun tangan untuk buka suara. Jadi memang kalau misalnya ini nggak ada tekanan, ya tidak membahayakan, saya yakin para pejabat sekelas Wapres tidak akan sampai buka suara meminta agar hak angket ini tidak sampai berujung kepada pemakzulan Presiden Joko Widodo. Tapi kalau misalnya ini Wapres sendiri bilang jangan sampai hak angket ini memakzulkan Presiden Joko Widodo, berarti memang hak angket ini punya power yang cukup besar sampai bisa mengguncang kekuasaan Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung selama 10 tahun ini. Dan tentu ini akan sangat menarik untuk kita bahas ke depannya bagaimana langkah-langkah strategi yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengcounter hak angket ini. Dan tentu kita pun tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika nanti presidennya dimakzulkan, digulingkan, terus paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi. Chaosnya bisa seperti apa, kerusuhan mungkin bisa saja terjadi di mana-mana antara pendukung 02 dengan 03 atau dengan 01, dan itu akan sangat berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga laju investasi. Mungkin itu saja teman-teman informasi kita di kajian online. Terima kasih buat teman-teman yang udah balik lagi nonton video di kajian online setelah kita hiatus selama 3 bulan lebih. Mudah-mudahan kita bisa makin sering lagi upload di kajian online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal update menarik lainnya di kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.